Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Ular welang merupakan salah satu hewan berbahaya. Meski tidak agresif, namun bisa ular ini sangat mematikan. Meski demikian, serangan ular welang terhadap manusia jarang dilaporkan. Ular ini berusaha nyerang Panji tadi. Dia ngangkat tubuhnya terus. Di Pulau Jawa, Panji nggak pernah nih nemuin ular welang sebesar ini. Tapi memang karena tempat ini benar-benar tempat yang masih sangat alami, makanannya pun masih banyak, jadi ular ini masih bisa hidup sampai sebesar ini. Ini ukuran maksimalnya ular welang, panjangnya bisa sampai 2 meter, dengan tubuh bisa sampai sebesar tangan Panji. Oke, sekarang Panji akan mengembalikan ular ini ke dalam lubang lagi. Kawasan sungai hutan pusuk yang sedang saya jelajahi ini memang sangat indah. Saya pun sangat terpesona oleh alamnya yang masih perawan dan eksotis. Perjalanan saya kali ini memang luar biasa. Namun bagi para petualang, Anda harus waspada bila menjelajahi kawasan ini. Pasalnya di sini merupakan habitat salah satu ular endemik di Nusa Tenggara Barat, yaitu ular bandotan puspa atau Poiferal roselli. Ular ini sangat berbisa dan agresif. Namun saya justru penasaran nih, bagaimana ya ular ini bila bertemu manusia? Ini adalah wilayah sungai dengan banyak bebatuan besar yang berserakan. Sebetulnya bebatuan ini berasal dari tepi-tepian sungai yang terbawa oleh air ya. Dan mereka terkelupas dari tanah. Bebatuannya tuh terkelupas dari tanah-tanah sampai jatuh ke sungai. Rasa penasaran terhadap ular ini ternyata tidak bertahan lama. Ternyata ada 2 ekor ular belai atau ular Daboe roselli di sini. Ini adalah jenis ular viper berbisa paling mematikan di dunia. Makanya harus tetap hati-hati terhadap ular ini. Mungkin kedua ekor ular ini sedang kawin di sini. Dan tentunya Panji harus mencari alat bantu seperti kayu untuk mengeluarkan ularnya dari sini. Ular ini memiliki desisan yang sangat keras dan itu adalah ciri khasnya. Bahkan lebih keras daripada desisan ular kobra. Wah, inilah ular yang saya cari di sini. Ular bandotan puspa ini ternyata luar biasa. Namun untuk berinteraksi dengan sahabat kita ini, saya harus sangat waspada karena ia berbahaya. Ini satu lagi. Sekilas ular ini tampak seperti ular Pithecanthropus yang masih kecil, tapi sebetulnya ini adalah jenis ular paling berbisa. Ini adalah ular belai paling besar ya. Biasanya ular-ular seperti ini ditemukan paling hanya sebesar ini. Racun ular Russell ini dia berpengaruh terhadap sel darah merah dan juga nadi. Jadi ketika kita digigit oleh ular ini, biasanya bagian yang tergigitnya itu akan bengkak, sangat besar bengkaknya. Lalu setelah itu akan terjadi pembusukan dan menimbulkan rasa sakit yang sangat amat sakit.
Bisa denger kan suaranya? Nah, lihat ini. Lihat. Gertakan ular ini seperti itu. Kalau sampai keinjak nih, tak, dia nyerang. Itu biasanya yang kena gigit pun jarang kerasa. Lihat, ular ini sangat gesit. Ular ini tidak mengerami telurnya, tapi dia beranak. Sebetulnya dia juga bertelur, namun telurnya disimpan di dalam perut hingga menetas di dalam perut. Kemudian keluarlah anaknya. Sekarang Panji akan mencari ranting yang lebih besar untuk menangkap ular ini. Bermain-main dengan ular Bandotan Puspa, apalagi sekaligus 2 ekor, ternyata sangat mengasihkan. Tapi harus selalu diingat, bisa ular ini sangat mematikan. Jadi lebih baik menjauh bila kita bertemu ular Bandotan Puspa di hutan atau di semak belukar. Sama seperti jenis Viper lainnya, ular ini juga memiliki taring yang sangat panjang. Lihat ini. Dan tertutup oleh selaput. Dia memiliki racun yang jumlahnya nggak terlalu banyak ya, sedikit, tapi mematikan. Ular ini adalah ular yang sangat berbahaya dan Panji sendiri sangat senang dapat menjumpainya di sini. Oke kawan. Hari pun mulai beranjak sore. Petualangan saya menyusuri sungai ini terpaksa saya hentikan. Perjalanan menuju hulu sungai tentunya sudah tidak memungkinkan lagi. Malam ini saya dan teman-teman tampaknya harus menginap di base camp terdekat. Banyak ularnya. Dapat. Ya, pulang sekarang. Yuk. Namun sebelum meninggalkan tempat ini, sebuah kejutan tiba-tiba muncul mengagetkan saya dan teman-teman. Ternyata di dekat kami ada seekor piton molurus. Ular ini merupakan salah satu hewan endemik di NTB. Selain ular Bandotan Puspa, ular piton ini rupanya terperangkap di sela-sela bebatuan. Saya dan teman-teman pun berusaha membebaskan ular sanca ini. Namun, untuk mengeluarkannya perlu berhati-hati agar tidak melukainya. Mengeluarkan ular sanca ini dari bebatuan ternyata lumayan sulit. Makanya, saya dan teman-teman butuh waktu hampir 1 jam untuk berhasil membebaskan ular ini dari celah bebatuan. Ini rupanya ada seekor ular yang kita lihat. Dia masuk ke dalam batu. Ular lumayan besar, piton molurus. Kalau saja bodoh. Gimana? Bisa? Harus sabar kalau mau ngeluarin ular yang posisinya kayak gini. Kalau enggak sampai dipaksa, aduh kesian ularnya deh.